Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehatnya sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan pagi hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Rian Maulana Yusuf, Eskep Nurse yang selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, dan rekan-rekan semua yang sudah menghadiri acara di pagi hari ini. Tak lupa yang terhormat kepada partner saya Yuniar Dwi Solesti yang sudah bekerja sama di dalam penyelesaian makalah dan presentasi pagi ini. Baik, perkenalkan, nama saya Dea Nur Anissa. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari pertumbuhan sel dan diferensiasi. Oke, kita langsung masuk saja ke pertumbuhan sel dan diferensiasi. Untuk rekan-rekan semua nih, ada yang udah tahu belum sih pertumbuhan sel dan diferensiasi itu apa? Baik, jika begitu, kalau begitu kita bahas ya, kita mengulas tentang pertumbuhan sel dan diferensiasi. Untuk pertumbuhan sel sendiri itu merujuk pada peningkatan jumlah atau ukuran sel organisme hidup. Sel merupakan unit dasar kehidupan dan memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan berkembang menjadi sel-sel baru. Sedangkan diferensiasi sel adalah proses di mana sel-sel yang sebelumnya serupa morfologi dan fungsi mengalami perubahan untuk mengadopsi fungsi khusus tertentu dalam organisme. Jadi pertumbuhan dan diferensiasi sel itu berhubungan dan dua proses itu sangat penting untuk pertumbuhan sel-sel karena sel itu setelah tumbuh akan dibagi lagi menjadi beberapa jenis dan fungsi-fungsi khusus tertentu. Maka dari itu kedua fungsi tersebut itu sangat penting dalam pertumbuhan sel-sel baru. Selanjutnya di sini ada dua macam pertumbuhan. Ya, pertumbuhan pertama itu pertumbuhan yang berakibat peningkatan ukuran sel tetapi tidak dengan jumlah selnya. Contohnya yaitu sel otot. Sel otot ketika kita rajin berolahraga, beraktivitas berat, otomatis kan sel otot kita itu akan meningkat ya. Ukurannya akan meningkat tetapi jumlah selnya itu tetap sama, tetap konsisten. Dan pertumbuhan yang kedua adalah pertumbuhan yang diikuti dengan peningkatan jumlah selnya. Contohnya adalah sel-sel kanker, sel-sel tumor. Karena untuk kedua sel-sel tersebut itu bertambah tanpa kendali, sehingga organ-organ atau keadaan jaringan-jaringan di sekitarnya itu terganggu karena ketidakstabilan jumlah selnya yang meningkat secara drastis. Dan di sini ada kurva pertumbuhan sel. Kurva pertumbuhan sel ini dapat dipelajari dalam sistem in vitro atau batch culture. Sistem ini adalah sistem tertutup di mana sel ditumbuhkan dalam suatu batch media tanpa menambahkan media baru selama inkubasi. Di sini ada beberapa fase. Yang pertama ada fase lag. Pada saat pertama kali organisme ditumbuhkan, pada media kultur yang baru biasanya tidak segera didapati peningkatan jumlah atau massa sel. Dan fase lag ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor selnya itu sudah tua. Yang kedua kekurangan ATP. Yang ketiga kekurangan ribosom. Dan di sini ada fase eksponensial. Fase ini disebut juga dengan fase log. Organisme tumbuh dan membelah pada kecepatan maksimum ataupun medium, tergantung pada sifat genetiknya. Dan selanjutnya ada fase stasioner. Pada fase kurva pertumbuhan berhenti dan kurva horizontal. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan nutrien dan oksigen. Keseimbangan jumlah sel membelah dan yang mati. Tipe organisme serta akumulasi limbah toksik seperti asam laktat. Dan yang selanjutnya ada fase kematian. Yang dimana pada fase kematian ini adanya perubahan lingkungan, tumbuh seperti kehabisan nutrisi dan akumulasi limbah toksik menjadi faktor penyebab menurunnya jumlah sel hidup. Kemudian di sini ada siklus sel. Jadi siklus sel itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu generasi kehidupan. Generasi kehidupan sel dimulai dari produksi lewat pembelahan sel induk sampai terbentuk menjadi sel
yang baru. Siklus mitosis terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama ada tahap profase. Pada tahap ini kromosom mengalami kondensasi dalam inti sel, mikrotubulus sitoplasma berpisah, benang-benang mitosis terbentuk di bagian luar inti sel di antara sentromer yang terpisah. Dan yang kedua adalah prometafase. Membran inti sel pecah nampak sebagai vesike membran seperti RE, benang mikrotubulus masuk ke daerah inti sel. Yang ketiga ada metafase. Pada tahap ini mikrotubul kinetochore mengarahkan kromosom di tengah-tengah antara dua kutub spindle. Dan yang keempat ada anafase. Benang-benang spindle memendek dan memisahkan kromatid saudara di setiap kromosom. Kromatid yang memisahkan menjadi kromosom individual ditarik ke kutub yang berlawanan oleh kontraksi benang-benang spindle. Dan yang kelima ada telopase, inti sel baru mulai membentuk di sekitar setiap kelompok kromosom. Dan benang-benang spindle menghilang. Selanjutnya sitokinesis adalah tahap terakhir di mana terjadi sitoplasma sel dibelah menjadi dua, membentuk dua sel anak yang identik secara genetik. Selanjutnya di sini ada definisi diferensiasi sel. Jadi diferensiasi sel itu merupakan sebuah proses umum dalam sel induk dewasa yang membelah dan berdiferensiasi menjadi sel anak yang lebih khusus dan mempunyai ciri-ciri khusus dan fungsi-fungsi yang khusus. Ada berbagai jenis sel dalam tubuh manusia. Contohnya sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa jalur diferensiasi sel yang berbeda. Berikut adalah beberapa contoh jalurnya. Yang pertama ada sel-sel darah, sel-sel punca hematopotik dalam sumsum tulang diferensiasi menjadi berbagai jenis. Nah, untuk sel-sel darah ini terbagi berbagai jenis lagi. Ada sel darah putih, ada sel darah merah, serta trombosit. Yang kedua ada sel otot. Sel-sel punca mensekim dalam jaringan otot berdiferensiasi. Contohnya otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Dan yang ketiga ada sel saraf. Sel-sel punca neuron dalam sistem saraf berkembang menjadi berbagai jenis sel saraf. Contohnya adalah neuron dan sel glia, yang dimana sel saraf ini mengatur untuk mengelola terjadinya suatu jalur-jalur listrik di dalam sel saraf tersebut. Dan yang keempat sel epitel. Sel-sel punca epitel di berbagai organ tubuh berdiferensiasi menjadi sel epitel yang khusus untuk organ tersebut. Contohnya sel epitel kulit, sel epitel usus, dan sel epitel paru-paru. Di sini ada tahapan diferensiasi. Yang pertama ada zigot. Adalah ovum yang fertilisasi dibuahi spermatozoon. Yang kedua ada blastula. Terjadi pada tingkat pertumbuhan embrio, bentuk daerah kelompok sel yang akan menjadi jaringan utama tubuh. Yang ketiga gastrula. Pada tingkat gastrula, embrio sudah mengandung 3 lapis benih yang terdiri dari sel-sel yang tersusun di dalam di daerah tertentu tubuh, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang keempat ada tubulasi. Pada tingkat tubulasi, ketiga lapisan benih sudah berupa bumbung sehingga merupakan bumbung epidermis yang melingkup seluruh permukaan tubuh. Dan yang terakhir organogenesis. Pada tingkat organogenesis diferensiasi lebih rinci lagi. Di sini terbentuk seluruh macam jaringan dan alat tubuh secara lengkap sehingga pada saat kelahiran anak sudah dalam bentuk yang tetap. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa faktor nih. Faktor penyebab faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sel dan diferensiasi. Untuk faktor internalnya itu yaitu lingkup genetik sel itu sendiri, yang dimana pengendali jalur-jalur listrik dalam proses pembelahan sel dan pertumbuhan sel dan diferensiasi. Dan untuk yang faktor eksternalnya itu faktor lingkup atau lingkungan sel itu sendiri. Contohnya faktor pertumbuhan, faktor kimia, dan serta interaksi dengan sel-sel tetangga. Baik, jadi di sini kita sudah membahas beberapa materi ya. Jadi gimana untuk rekan-rekan semua, apakah sudah dapat dimengerti dan dipahami? Baik, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Semoga bisa mengaplikasikan ke dunia nyatanya. Semoga bisa bermanfaat untuk orang lain kembali.
Baik, saya Dea Nur Anissa, pamit undur diri. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.